Shalom. Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita? Mana muka yang sukacita semuanya? Haleluya. Ketutup masker mau dibuka tapi tetap kelihatan dari matanya ada sukacita. Karena hari ini hari yang luar biasa. Selamat tahun baru untuk kita semuanya. Wah, luar biasa. Udah maaf-maafan belum? Ada yang sampai nangis, ada yang sampai penuh rasa haru, ada yang nangis itu dengan sukacita, ada yang nangis yang bersyukur. Kalau kita melihat hari yang kita sudah lewati, tahun kemarin yang kita lewati, sungguh kita tidak percaya bahwa kita bisa ada sampai hari ini di awal tahun untuk bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Ini karena kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Saya juga sangat bersyukur bahwa kita selalu tetap setia di dalam Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Memang banyak persoalan, memang banyak tantangan, tetapi seharusnya memasuki tahun baru ini sebagaimana penyertaan Tuhan dari awal bulan Januari sampai Desember di tahun 2020, kita bisa merasakan bahwa kita masih bisa melakukan aktivitas, kita masih bisa memuji memuliakan nama Tuhan bahkan dalam pekerjaan. Ada orang berkata bahwa kayaknya tahun 2020 itu cuma 3 bulan, Januari, Februari, dan Desember. Dan saya juga mikir begitu, seolah-olah yang Maret sampai November itu seperti sekejap mata aja begitu kita lewati. Tetapi hal positif yang kita dapati bahwa ketika kita di dalam rumah bersekutu, mungkin awal-awalnya kita agak canggung, kok di dalam rumah mungkin ada cibiran orang yang sebelum-sebelumnya berkata bahwa ngapain di rumah aja, gimana mau ada berkat, gimana ada sukacita, gimana ada rezeki. Tetapi Tuhan merancangkan semuanya itu dengan luar biasa, mendatangkan kebaikan bagi kita. Bukan berarti orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan dalam keadaan COVID bukan tidak dikasihi Tuhan, tapi dengan hal seperti ini kita melihat pekerjaan Tuhan, rancangan Tuhan terjadi, dan apa yang membawa kita harus bersukacita bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam segala kondisi, dalam segala situasi. Nah, hari ini di tanggal 1 Januari hendaknya kita bersukacita karena firman Tuhan berkata, walaupun ada di depan kita persoalan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Kita siapkan hati kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, karena Tuhanlah yang patut kita sembah, karena Tuhanlah yang patut kita tinggikan. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita awali dengan doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, segala hal yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Sampai pada hari ini Tuhan kami bisa berdiri. Kami percaya karena kekuatan-Mu yang dalam kehidupan kami Tuhan, karena kuasa-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan, terlebih karena anugerah-Mu Engkau karuniakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Hari ini kami mau menyembah Engkau Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, biar arahkan hati kami Tuhan untuk terfokus hanya kepadamu Tuhan. Karena kami sangat begitu merasakan bahwa hadirat-Mu, ketika hadirat-Mu ada bersama dengan kami Tuhan, sehingga kami bisa merasakan damai sejahtera sukacita daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian, layak dipuji, disembah.
Sekali lagi Hosana. Biarlah firman-Mu menguasai kami Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan Hosana, Hosana bagi Dia. Bapak Gembala mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Hati kami limpah dengan ucapan syukur di hadapan-Mu ya Allah kami. Sebab kasih-Mu besar di dalam kehidupan kami.
Engkau selalu menyatakan segala kemurahan-Mu di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami boleh melihat betapa perkasa Engkau Yesus Tuhan kami, membimbing kami, menolong kami, bahkan Tuhan menyediakan segala yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami ada di awal 2021 saat ini, itu juga semata-mata karena anugerah-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, kami patut bersyukur atas kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Itu sebabnya kami datang di hadapan-Mu menyembah memuliakan Engkau. Kami mau bersorak-sorai memuliakan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang mengasihi kami, yang sudah memberikan segala kesempatan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur, kami boleh memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu, karena kasih-Mu besar di dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat di dalam segala hal Tuhan turut bekerja untuk menyatakan kasih-Mu kepada kami. Dalam perjalanan kehidupan kami, kami boleh lihat segala sesuatu yang Engkau nyatakan itu baik bagi kami. Amin. Terima kasih Bapa Sorgawi. Pada saat ini dalam ucapan syukur kami di awal tahun baru 2021 ini, biarlah kami boleh Tuhan izinkan menghampiri Engkau di tahta-Mu yang maha kudus, menerima lawatan dan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Setiap kami yang hadir pada saat ini Tuhan, kami mau membuka diri di hadapan Tuhan. Lawat setiap jemaat-Mu, lawat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, yang ada di tempat ini, bahkan yang mengikuti siaran langsung ini. Tuhan yang melawat mereka. Hadirat Tuhan sama sebagaimana kami merasakan di tempat ini. Hadirat yang sama yang Kau nyatakan juga terjadi dimanapun mereka saat ini mengikuti ibadah live streaming ini ya Bapa. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami mau merendahkan hati di hadapan-Mu di dalam ucapan syukur kami di awal tahun baru ini ya Bapa. Biarlah kuasai hati kami, mampukan kami untuk kami terus bersorak-sorai, bersukacita di dalam Engkau. Sebab kasih-Mu besar dalam kehidupan kami. Ini hidup kami, kami siap memuliakan Engkau di sepanjang ibadah kami ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang bekerja, Tuhan Yesus yang beracara, Roh Kudus yang memampukan kami untuk tetap bersukacita memuliakan Engkau Yesus Tuhan kami. Dan saat ini kami merendahkan hati untuk memuliakan Engkau saat ini. Biarlah penuhi kami dengan kasih-Mu. Kami siap bersorak memuliakan Engkau pada pagi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau. Di dalam nama-Mu kami siap memuliakan Engkau pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Saudaraku yang siap bersorak-sorai memuliakan Tuhan, bersama saya kita katakan Amin. Amin. Haleluya. Kita semangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Karena kita semangat memuji Tuhan, maka biarlah kita juga memiliki hati yang sukacita, karena kita memasuki ruangan ini tentu dengan tujuan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian dengan ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Harinya
kemuliaan bagi Tuhan. Masih semangat puji Tuhan? Masih semangat? Haleluya, katakan tiba saatnya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari suku dan bangsa, berdiri hadapan Tuhan, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah, berdiri yang pertama. Silakan dulu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Semangat kita pada pagi hari ini. Kalau saya dengar semalam kami latihan normnya tinggi katanya. Tapi biar kita semangat. Jadi kita punya ekspektasi tinggi di tahun ini bahwa kita akan tetap semangat dalam Tuhan. Haleluya. Saya ingat Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mungkin di sepanjang tahun ada hal yang luar biasa yang ingin diceritakan. Maka ruang kesaksian kami persilakan ke Bapak Ibu ada yang bersaksi. Ada? Saya tahu di rumah juga pasti ada yang, kalau saya di sana mungkin saya udah naik ke atas ingin bersaksi. Terlalu banyak perkara Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan. Saya pribadi seperti saya sampaikan pada minggu kemarin bahwa jangankan tahun-tahun sebelumnya, minggu-minggu belakangan sebelum tahun 2020 berakhir, saya merasakan begitu banyak campur tangan, begitu banyak hal yang tidak terduga dalam pikiran saya pribadi, terlebih khusus dalam keluarga kami, karena kami melihat bahwa setiap hal yang seharusnya membuat kami itu hopeless, hilang semangat, tetapi
Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Menjadi bagian dari kesaksian hidup saya pribadi. Karena salah satu contoh yang membuat saya itu merasa amazed, merasa luar biasa ketika saya berpikir bahwa ketika kita percaya ada penyertaan Tuhan, ketika kita percaya ada pemeliharaan Tuhan, maka we have no worry for everything. Kita nggak perlu takut, kita nggak usah khawatir. Tuhan selalu ada bersama dengan kita ketika kita memprioritaskan kehidupan kita di dalam Tuhan. Contohnya pada beberapa waktu minggu lalu, saya ke toko bangunan untuk membeli bahan bangunan, dan harga yang saya harus beli itu cuma 10.000. Cuma 10.000. Tetapi begitu saya mau bayar, karena kasirnya cuma di depan di pinggir trotoar jalan, nggak boleh masuk ke dalam toko bangunan. Ketika saya bayar, saya tahu ini sebentar aja, nggak sampai berapa detik lah untuk bayar, karena sudah siap barangnya, tinggal bayar. Ketika saya melangkah, karena kebetulan saya nggak bawa pakai celana tanpa kantong, jadi saya taruh di dashboard motor itu. Sebentar aja, karena saya pikir sebentar aja. Tapi Tuhan luaskan ini terjadi. Tiba-tiba orang tuh langsung masuk, ngambil, langsung pergi. Langsung pergi, nggak sampai berapa detik itu. Saya lihat, saya kejar. Kok kamu ambil? Dia nengok aja, tapi jalan. Saya kejar dia pakai motor, saya pakai helm tapi nggak pakai motor. Saya nggak pakai motor, saya kejar pakai sendal jepit. Orangnya itu yang ngambil barang saya itu malah cuman nengok, pelan-pelan dia jalan tuh. Terus saya teriakin gitu kan. Terus nggak ada orang yang bantuin, cuman ada satu ibu, dia bawa motor, dia balik. Oh, biar saya kejar aja, Pak. Saya pikir ibu ini mau kejar yang maling di depan sana. Tapi saya tetap kejar juga karena dia jalannya pelan. Tapi udah pikir ngapain saya kejar. Saya tahu ini agak aneh bagi orang, tapi saya nggak ada rasa wah, saya kehilangan barang yang penting bagi saya. Zaman sekarang gadget itu penting. Di mana-mana pasti dibawa tuh gadget penting. Tetapi bagi saya itu waktu pas diambil, begitu saya kejar, saya berhenti di nggak sampai jauh saya kejar. Saya pikir pasti Tuhan ganti. Tuhan pasti siapkan. Tuhan luaskan ini terjadi dalam kehidupan saya. Mungkin bagi orang ini sepele, tetapi agar supaya mujizat Tuhan, pekerjaan Tuhan bisa kita alami. Dan benar saja, jam 5 sore saya kehilangan handphonenya itu, barang yang itu. Saya berangkat kerja, istri saya nggak tahu kalau saya kehilangan handphone sebenarnya. Saya pulang terus langsung saya berangkat kerja. Karena saya berangkat kerja jam 5. Tiba-tiba kata istri saya, ketika saya pulang jam 9 malam, saya pulang rumah. Si Keisha teriak, "Papa, surprise." "Papa, surprise," katanya. "Apa itu?" Kata istri saya, "Itu dikasih handphone sama Ci di depan." Saya sama sekali tidak berharap untuk saya digantikan barang saya itu yang hilang. Nggak ada sama sekali berharap untuk itu. Tetapi karena saya percaya, saya aminkan setiap apa yang Tuhan taruhkan dalam pikiran saya, dalam kehidupan saya, maka itu yang Tuhan sediakan, Tuhan kerjakan. Tergantung bagaimana kita mensyukuri, tergantung bagaimana kita meresponi keadaan. Kalau kita memiliki Tuhan, maka percayalah, segala sesuatu Tuhan sudah sediakan yang terbaik, yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Mungkin bagi orang kesaksian ini cuma sepele atau hal-hal biasa, tetapi bagi saya pribadi hal yang luar biasa. Saya bisa merasakan itu. Yang orang yang bawa handphone, yang bawa barang itu, dia bilang begini, "Sudah, ambil aja, ini dari Tuhan, Tuhan yang ngasih kok." Saya bahkan tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi orang yang bawa itu, si Brian katanya kehilangan handphonenya, "Ini ambil aja." Istri saya nggak usah katanya. "Enggak, ini dari Tuhan, Tuhan yang nganter." Jadi terkadang ada orang-orang yang luar biasa, orang Tuhan pakai untuk bekerja bagi kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh sebab itu kita bersyukur, tahun yang akan kita lewati ini tetap akan menjadi tahun dalam penyertaan Tuhan yang penuh dengan campur tangan Tuhan luar biasa bagi kehidupan kita untuk mendatangkan segala kebaikan. Ada amin? Haleluya. Kita akan masuki kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita undang Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, agar supaya firman yang kita akan dengarkan nanti bisa bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kita, agar kita bisa mengerti firman yang Tuhan berikan bagi kita melalui hambanya. Haleluya Yesus.
Ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rencana-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup menyediakan segala yang ku perlukan, seturut kehendak-Mu terjadilah. Katakan ajarku, ajarku mengerti. Sambil kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita serahkan segala kehidupan kita dalam hidup, karena kita percaya firman Tuhan selalu luar biasa mengarahkan kita kepada kebenaran. Ajar
Ini ungkapan isi hati kami ya Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Biarlah segala rencanamu terjadi seturut dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu setiap rancangan-Mu adalah rancangan yang indah bagi kami. Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi setiap kehidupan kami. Kalaupun ada terjadi segala hal boleh kami alami dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan punya rencana yang baik untuk membawa kebaikan ke dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan hidup berkemenangan senantiasa di dalam Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur di hadapan-Mu pada pagi ini. Merendahkan hati kami untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Engkau Yesus Tuhan kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami siap mendengar firman-Mu pada pagi ini. Bersabdalah Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa kita semua, salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam. Yang ada di rumah, yang dimanapun menyaksikan streaming pada saat ini, salam buat kita semua dan selamat tahun baru. Masih ngantuk mungkin, kecapean begadang semalam. Sekali lagi saya katakan, saya mau kita dengan sukacita di dalam tahun baru ini. Selamat tahun baru buat kita semuanya. Haleluya. Saudaraku, siapa yang tidak bersyukur pada saat ini ada di 2021 ini? Tentu kita semua bersyukur, amin. Kita bersyukur sebab Tuhan kita baik, masih memberi kita kesempatan, masih memberi kita napas kehidupan. Kita boleh melangkahkan kaki ada di 2021. Tentu kita sadar semuanya itu karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan pada saat ini kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan sebagai pengajaran bagi kita awal tahun ini, supaya apa yang Tuhan kehendaki benar-benar kita bisa dapat lakukan, kita memahami di dalam masa-masa yang begitu suram ini, tetap kita bersukacita di dalam Tuhan. Saudara, saya memberikan judul bagi kita pada pagi ini, menggunakan waktu dengan benar. Apa saudaraku? Menggunakan waktu dengan benar. Katakan samping kiri kananmu, gunakan waktu dengan benar. Ya. Karena ada banyak orang yang terhilang karena menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita buka firman Tuhan dari Yesaya pasal 43. Kita baca nanti dari ayat 18 sampai nanti ayatnya yang ke-19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Ini ayat firman Tuhan yang cukup memberkati dan benar-benar memberikan satu janji bagi kita di dalam melangkah menjalani kehidupan sepanjang 2021 ini. Ini janji firman Tuhan kepada bangsa Israel yang akan kita dengarkan pada saat ini. Yesaya 43 ayat 18 sampai ayatnya ke-19. Dengan kasih Kristus saya mengundang kita untuk berdiri. Kita menghormati firman Tuhan. Kita membacakannya sambil berdiri. Dari ayat yang 18 sampai 19. Semua sudah menemukan, amin. Baik, bagi yang enggak membawa Alkitab bisa ditampilkan di slide. Lagi error. Baik, kita akan membacakannya dalam hitungan yang ketiga dengan bersamaan. 1, 2, iya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak
hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu apa? Yang baru. Di tahun baru Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Kalau kita melihat sesuatu yang suram, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang begitu menakutkan di tahun 2020, saat ini Tuhan mengatakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang baru? Kita akan belajar pada saat ini di dalam judul yang saya berikan bagi kita, gunakan waktu dengan benar. Di dalam tahun baru, kebanyakan orang membuat satu resolusi, ya, membuat resolusi di dalam kehidupannya. Ada yang membuat resolusi apa? Program, ya, membuat program di dalam kehidupannya. Ada yang mengatakan saya mau menurunkan berat badan. Ada juga yang mengatakan saya mau menaikkan berat badan di tahun 2021. Kemudian saudara dikasih Tuhan, ada juga yang membuat resolusi demikian. Saya mau berhenti minum keras di 2021. Ada yang suka minum keras? Ada? Kemudian ada yang dikatakan saya mau berhenti merokok lah 2021. Atau mungkin saya mau mencari pekerjaan yang baru, melunasi hutang-hutang saya, dan lain sebagainya. Ada banyak hal, program, rencana-rencana yang dilakukan oleh banyak-banyak orang di tahun baru. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu saat ini bagi kita, supaya kita fokus kepada target di mana apa yang Tuhan kehendaki. Jangan fokus kepada target diri sendiri. Paham maksud saya saudaraku? Jangan sampai kita di dalam mengatur satu program dalam kehidupan kita, fokus kita adalah bagi diri sendiri. Untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi saya rindu kita di dalam mulai saat ini melihat keadaan-keadaan yang sudah kita lewati. Ayo mulai saat ini kita fokus membuat program di dalam diri kita, bagaimana kita supaya hidup mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang setuju katakan amin. Ya, yang mau fokus untuk mempermuliakan Tuhan di tahun ini katakan amin. Ya. Kalau kita merasa Yesus itu sangat berarti dalam kehidupan kita, mengapa kita tidak memulai dari saat sekarang? Dari awal tanggal 1 Januari, mulailah satu program yang baik. Bagaimana supaya di dalam tahun 2021, keberkenanan Tuhan ada di dalam dirimu. Kamu hidup mengerjakan apa yang berkenan bagi Tuhan. Jangan sampai pemenuhan kepentingan diri sendiri yang kita pikirkan. Sebab apa saudara yang dikasihi Tuhan? Keadaan saat ini membuat banyak orang kehilangan arah. Makanya kita ada di dalam Kristus supaya kita ada tetap di dalam arahan Tuhan. Kita tidak terhilang, kita tidak kehilangan arah ataupun jalan yang mau kita lalui. Kalau kita melihat di dalam kitab Pengkhotbah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan kata Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu yang ada di bumi ini berakhir segalanya sia-sia. Seperti menjaring angin. Artinya saudara dikasih Tuhan, kalau fokus kita kepada dunia ini, segalanya itu adalah sia-sia. Ya, segalanya sia-sia kalau kita fokus kepada dunia. Apa yang menjadi kelangsungan-kelangsungan dan keinginan kepribadian kita. Tetapi ketika kita mulai memfokuskan diri kita kepada Allah, sesuatu yang memiliki nilai kekal di dalam sorga, maka saudara dikasih Tuhan, apa yang kita kerjakan itu tidak ada yang sia-sia. Jangan sampai apa yang kita kerjakan waktu-waktu kita yang Tuhan berikan ini
Hanya berlalu begitu, hanya sia-sia. Demi pemenuhan keinginan daging kita semata. Sehingga saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam kitab Pengkhotbah, ada satu hal yang luar biasa dikatakan bahwa dalam kehidupan ini tidak ada satu kepastian kalau kita tidak di dalam Kristus Yesus. Hidup di dalam Kristus Yesus ada satu kepastian. Pergunakan waktu kita untuk Kristus, untuk kemuliaan Tuhan. Maka ada satu kepastian yang kita dapatkan di dalam menjalani kehidupan kita. Karena apa? Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Mungkin kita bergumul untuk sesuatu hal dalam penghidupan kita. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan yang paling berat bagi kita saudara, yang paling hakiki seharusnya, bagaimana kita bergumul hidup memenuhi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Betul, kehidupan perekonomian itu penting. Tetapi saudara dikasih Tuhan, ketika fokus kita memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatunya indah pada waktunya di dalam kehidupan kita. Memberkati kita, memberikan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Bahkan saudara, apa yang tidak dapat kita pikirkan, Tuhan bisa sediakan bagi kita yang selalu berharap kepada Dia. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa tahun 2020 ini begitu menyeramkan bagi banyak orang. Tidak hanya bagi banyak orang, juga bagi bangsa-bangsa. Merupakan tahun yang sangat berat. Siapa yang merasa tahun ini tahun begitu enteng sekali? Ya, saya percaya kita merasakan dampak. Oleh karena sesuatu yang tidak dapat dilihat, yang sangat kecil, yang dikatakan virus COVID-19, ya, yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, banyak orang yang menderita, banyak orang yang kehilangan nyawa, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang juga yang menutup perusahaan, tidak bisa beroperasi lagi, oleh karena ulah satu virus yang sangat kecil, yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Ya. Dan sampai saat ini saudara dikasih Tuhan, kita bisa melihat belum ada tanda-tanda bahwa virus ini sudah dikendalikan. Bahwa virus ini sudah dapat dikendalikan, belum. Dan pada saat akhir-akhir ini, justru saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tidak salah hari Senin kemarin, ya, tim gugus tugas Departemen Kesehatan, bahkan WHO mengumumkan adanya muncul satu varian virus baru yang menyerupai COVID-19, yang lebih ganas, yang lebih mematikan daripada virus yang sudah ada di 2020. Dapatkah Anda bayangkan akan hal itu? 2020 kita sudah melihat betapa ganasnya COVID-19. Tetapi dikatakan lebih ganas lagi, muncul virus baru di 2021. Wow. 2020 akhir, 2021 kita tidak tahu apa yang terjadi. Apakah akan semakin membaik atau dengan ancaman ini kehidupan akan semakin suram, semakin gelap. Nobody knows. Tidak ada yang tahu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Gak ada yang mengerti akan hal itu. Kenapa saudara yang dikasihi Tuhan?
suatu yang dahsyat muncul. Ya. Membuat orang semakin khawatir, membuat orang semakin ketakutan. Kehilangan arah, tidak menentu. Apakah kekelaman akan segera berakhir di 2021 ini? Ya? Apakah kekelaman ini akan berakhir 2021? Ini menjadi pertanyaan bagi setiap orang. Saudaraku, tidak ada satupun yang tahu pasti. Tidak ada satupun yang pasti tahu. Ya. Orang cemas, orang bingung. Bahkan ada banyak orang yang pesimis. Untuk melangkah menjalani hari di 2021 ini banyak orang yang pesimis. Kehilangan semangat. Jemaat di tempat ini kehilangan semangat di 2021? Ada yang kehilangan semangat? Atau masih tetap semangat di 2021? Apakah semangatnya hanya di tanggal 1? Sebab ada banyak orang bersuka cita pada saat awalnya. Tanggal 1 Januari orang bersuka cita menyambut tahun baru. Tetapi lewat tahun baru mulai kepedihan-kepedihan melanda kehidupannya. Dan mulai terpuruk lagi. Tadinya menggebu-gebu di tanggal 1. Saya mau ikut Yesus. Saya mau sungguh-sungguh dalam Yesus. Dunia sekarang tidak menentu. Saya mau menentukan pilihan di dalam Kristus. Yes. Tapi hanya tanggal 1. Bukankah banyak orang yang seperti itu? Hanya tanggal 1 mau datang ke gereja. Dan tanggal 25 dari awal sampai akhir. Kan Pak katanya Alfa dan Omega. Awal dan akhir katanya. Wah, lebih hebat dia dari pendeta. Bersilat lidah. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Ada banyak kekelaman-kekelaman yang belum bisa kita lewati. Yang mungkin masih belum tahu jawabannya seperti apa akhirnya. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, saya memberikan judul bagi kita, pergunakan waktu sebaik-baiknya. Pergunakan waktu untuk apa? Bukan untuk kesenangan pribadimu. Tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Untuk memuliakan Kristus Yesus Tuhanmu. Apapun yang terjadi, engkau boleh berkata, haleluya, bersama Tuhan saya bisa tetap berdiri. Tuhan mau menghendaki kita, setiap pribadi kita, supaya kita menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan secara baik-baik, menerima berkat-berkatnya, sebab Dia akan memberkati setiap orang yang selalu berharap kepadanya. Kenapa kita harus seperti itu? Yang pertama, saudara dikasih Tuhan. Tuhan mau kita di awal tahun ini percaya kepada Tuhan Pencipta yang mengatur dan mengarahkan setiap waktu. Apa saudaraku? Percaya kepada Tuhan Pencipta yang mengatur segala sesuatu, ya, yang mengatur dan mengarahkan waktu-waktu yang berjalan. Mari kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 1. Mari kita baca baik-baik. Pengkhotbah 3 ayat 1, firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya.
Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita boleh bersuka cita, ini masanya bersuka cita. Kalau kita melihat perjalanan kehidupan kita, kita boleh melihat waktu hidup manusia itu sangat singkat. Kalau kita menelusuri arti kata waktu, ya, waktu itu, kata waktu di dalam bahasa Yunani ditulis dua jenis kata yang menggambarkan waktu. Yang pertama, waktu yang disebutkan adalah kronos. Kemudian waktu itu disebutkan kairos. Berbicara tentang kronos, kronos itu adalah waktu yang ada dimulai dari awal dan nantinya ada akhirnya. Ya, seperti titik-titik garis sampai kita berhenti di titik itu, disitulah akhirnya. Itulah waktu yang disebutkan oleh kronos. Ada kelahiran, ada kematian, ada waktunya, waktu hidup. Kemudian ketika dikatakan kronos, saudara dikasih Tuhan, kairos itu artinya bahwa kesempatan. Waktu itu adalah kesempatan. Ya. Makanya ada lagu pujian hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan yang dimaksudkan oleh kairos itu akan berlalu, hanya muncul satu kali, dan itu akan berjalan terus. Tidak akan terjadi lagi. Tidak ada kesempatan kedua. Ya. Makanya saudara, ketika kairosnya Tuhan datang kepada kita, memanggil kita, ketika firman Tuhan ini datang kepada kita saat ini, supaya kita mau menggunakan waktu sebaik-baiknya pada saat ini, memberikan diri kepada Tuhan di tahun yang baru ini, mendedikasikan diri untuk Tuhan saat ini. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan, kairosnya Tuhan. Jangan-jangan kita tidak tahu, saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak menyambut kairos itu, hilang. Tidak ada kesempatan lagi, lenyap. Ya. Kenapa? Umur manusia itu singkat. Kita tidak tahu kapan waktunya kita. Kita melihat saudara yang dikasih Tuhan, di 2020 angka kematian cukup signifikan tinggi sekali oleh COVID-19. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi saya memberikan pembanding bagi kita supaya kita mulai berpikir, kemana arah hidup saya? Apakah saya mempergunakan hidup saya hanya untuk kesenangan saya sendiri? Atau saya gunakan hidup saya untuk kemuliaan Tuhan? Karena kita ada untuk Tuhan, oleh Tuhan kita ada, maka kita serahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Ya? Mari kita lihat Mazmur 89 ayat 48. Apa kata Mazmur di sana? Mazmur 89 ayat 48, firman Tuhan berkata, "Ingatlah apa umur hidup itu, betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia." Ya. Ingatlah akan umur hidup itu. Jangan sampai Tuhan ciptakan kita itu secara sia-sia. Sia-sia seperti saya katakan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan membuat segala sesuatu itu, apa yang dilakukannya bukan sia-sia. Kita yang tidak meresponinya itu yang menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Lanjut lihat Mazmur 90 ayat 5, ayat 7, ayat 10. Mazmur 90 ayat 5.
Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Iya. Ayat 7. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Masa hidup kita berapa, saudaraku? 70 tahun. Kalau kita beruntung dikatakan dapat bonus 10 tahun jadi 80 tahun. Lebih dari itu apa dikatakan? Semuanya kesukaran, penderitaan. Siapa yang punya orang tua lebih dari 80 tahun? 90 tahun. Bagaimana kita melihat hidupnya mereka? Kemana-mana mungkin ada yang sudah harus diurusin, dimandiin dan segala macamnya. Kesukaran. Usia 70 tahun ini adalah usia perjuangan bagi kita bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan sampai 70 tahun kita di dunia ini mengalami kesuksesan dan mengalami satu keberhasilan dunia. Tetapi kelak di akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang, kita tidak menikmati kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mana kita mau pilih, saudaraku? Kita hidup dengan penuh rintangan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, bertahan sungguh-sungguh di dalam Tuhan selama hidup kita yang singkat ini dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau saya memilih, bagus saya berusaha sungguh-sungguh di dalam Tuhan sejak saat ini. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Selama 70 tahun, toh waktunya singkat. Nanti di kekekalan kita akan rasakan ribuan tahun, puluhan ribuan tahun kita tidak tahu kehidupan bersama dengan Kristus di sorga yang kekal. Ada banyak orang gak menyadari ini. Dia memuaskan diri dia, memuaskan hawa nafsu dia, memuaskan kesenangan pribadinya selama hidupnya. Ada orang mengatakan, mumpung kita masih hidup, kita nikmati hidup ini dengan apa? Dengan suka hati kita. Mudah-mudi, yang mudah-mudi angkat tangannya. Ya. Ingat, jangan sampai engkau terjerumus. Usia kita yang muda saat ini dipergunakan untuk Tuhan. 70 tahun usia kita, mulai dari saat ini, mungkin berapa usia kita saat ini? Ya, ada yang katakan 20 tahun, 25 tahun, 18 tahun, 16 tahun. Kalau kita umurnya kayak saya 40, mau jelang ke 46, tinggal 30, enggak sampai 30 tahun lagi saya ya. Ya, mungkin 25 tahun lagi kalau sesuai dengan firman Tuhan. Tapi alangkah ini baiknya kalau pada saatnya itu di masa kuat kita selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Di masa kuat kita. Kalau kita di masa kuat kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Jangan sampai udah reot-reot baru memberikan diri untuk Tuhan. Bukan juga dilarang, tidak. Setiap waktu itu baik untuk kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Tetapi kalau kita bisa serahkan diri kita sejak saat ini, alangkah baiknya. Ada banyak hal yang berguna yang kita kerjakan selama hidup ini sampai batas waktunya Tuhan memanggil kita. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Makanya kita percaya pada penciptaan, bagaimana Tuhan menciptakan, mengatur waktu, segala sesuatunya sudah diatur, masa hidup kita sudah diatur. Jangan sampai hidup kita seperti dikatakan oleh pemazmur tadi, seperti rumput yang layu dan sebentar dibakar, hilang lenyap. Tidak ada artinya. Ayo muda-mudi pergunakan waktu sebaiknya di dalam Tuhan. Ya. Di dalam waktu ini kita tidak tahu. Karena waktu ini pikiran kita ini terbatas untuk memikirkan apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, tidak tahu apa yang terjadi minggu depan atau lusa atau bulan depan. Kita tidak tahu, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi Tuhan tahu segala perjalanan kehidupan kita. Dia tahu dari sekarang sampai nanti akhir hidup kita. Dia tahu seperti apa kita. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan Sang Pencipta hidup kita. Tuhan Sang Pengatur waktu. Itu sebabnya saudara dikasihi Tuhan, ketika kita memasuki tahun 2021, maka di tengah kehidupan ini jangan sampai hidup kita di dalam kesia-siaan. Seperti kita pengkhotbah mengatakan, jangan sampai segala sesuatunya itu sia-sia. Karena Tuhan gak ada di dalam itu. Jangan sampai hidup kita sia-sia. Hiduplah secara positif dengan waktu. Hiduplah positif di dalam pekerjaan. Paham maksud saya? Hidup positif di dalam pekerjaan. Kerjakan segala sesuatu dengan baik, dengan sempurna. Kerjakan dengan positif di dalam keluarga. Lakukan yang baik di tengah keluarga. Bimbing keluarga. Hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Amin. Pergunakan waktu sebaiknya. Mari kita mulai memiliki cara pandang Allah. Cara pandang yang benar di dalam Allah. Kalau kita melihat di ayat 18 dikatakan, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Artinya saudara dikasih Tuhan yang gak penting-penting, gak usah dipikirkan. Perhatikan bagaimana rencana Tuhan yang mau Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Setiap pribadi kita, Tuhan punya rencana yang agung mulia untuk kita lakukan. Perhatikan itu. Kemudian yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hal ini kita bisa melihat supaya kita memiliki pengenalan akan Tuhan yang terus terbangun. Di ayat yang 19 kita lihat dikatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Sudah tumbuh saat ini. Ya, sudah ada Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Lihat semua perkara yang dahsyat. Lihat segala rencana Allah yang luar biasa dalam hidupmu. Masihkah engkau meragukan itu? Masihkah kita meragukan bagaimana Tuhan menolong hidup kita? Karena kalau kita melihat selalu ke belakang, yang ada adalah ketakutan, kekhawatiran. Tuhan menginginkan kita di dalam awal tahun ini, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan melakukan segala sesuatu. Kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang rencanakan saat ini dalam diri kita. Ya, kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang rencanakan dalam hidup kita. Tapi percaya satu hal, bahwa segala sesuatu yang Tuhan rancang dalam hidup kita, itu membawa sukacita, damai sejahtera bagi kita.
itu membawa sukacita, damai sejahtera bagi setiap kita yang hidup di dalam Dia. Hidup kita tadi dikatakan singkat, bahwa di akhirnya nanti ada penghakiman yang Tuhan sediakan. Maka di dalam keadaan situasi saat ini, mungkin Tuhan berbicara kepada kita, bagaimana supaya kita mulai mengarahkan pandangan kita kepada Dia. Supaya ketika Dia datang kedua kali, Dia melihat kita adalah umat yang masih tetap setia di dalam Dia. Umat yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Kita melihat Matius 25 ayat 31 sampai 46. Bagaimana di sana bercerita tentang penghakiman yang terakhir. Ya, ini yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Tolong dibaca Matius 25 ayat 31 sampai ya. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Firman Tuhan berkata, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Ya. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, Iya. dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, Iya. dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan di sana, bagi setiap orang yang memiliki pengenalan akan Kristus dan yang terbangun, dia akan melihat segala sesuatu yang ada, dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, dia akan melihat, dia akan memeriksa setiap kita. Mana domba,
mana kambing. Dikatakan kambing akan dipisahkan, domba akan dipisahkan di sebelah kanannya. Ya. Di dalam penghakiman yang terakhir dia akan melihat siapa yang menggunakan waktu yang tepat, waktu yang benar dengan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ya. Menggunakan setiap kesempatan untuk melihat orang-orang yang miskin, orang-orang yang papa. Di dalam tahun 2020 ada banyak karena anjloknya perekonomian, ada banyak pengangguran, dan kita melihat ada banyak orang yang berkekurangan. Bahkan mungkin kita pun salah satu mungkin ada di dalam hal itu. Tapi saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berkekurangan, yang ada bersama dengan Tuhan, itu secara materi dia bisa berkekurangan, tetapi di dalam Tuhan dia tetap berkecukupan. Dia merasakan selalu pertolongan dan pertolongan Tuhan. Mungkin secara materi kita tidak bisa. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang berkekurangan pun masih juga menyisakan segala yang ada padanya untuk orang lain yang lebih lagi membutuhkan. Dalam hal ini saudara, ini merupakan kesempatan juga bagi kita untuk melakukan segala sesuatu untuk menopang orang-orang lain. Ya. Kalau kita berbicara tentang mengarahkan, memiliki pengenalan akan Tuhan yang terus terbangun, sebagaimana dikatakan, aku membuat sesuatu yang baru, yang membuat kita berpikir di dalam hal ini, bagaimana supaya ketika kita sadar bahwa Tuhan membuat segala sesuatu yang baru, mulai kita membuat patokan hidup kita bahwa tidak ada sandaran di dunia ini selain di dalam Kristus Yesus. Tidak ada. Maka ketika kita bergantung kepada Kristus Yesus, ketika kita bergantung sepenuhnya di dalam Yesus, kita sanggup melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita, termasuk untuk menopang orang lain. Saya tidak tahu berapa lama kita sudah menjadi orang yang percaya. Ya. Sudah berapa lama kita menganut agama Kristen. Sudah berapa sering kita ke gereja. Atau mungkin setiap minggu kita ke gereja. Ya, mengikut Kristus. Saya tidak tahu apakah kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ya. Menjadi pengikut Kristus yang sejati berarti kita mengikuti bagaimana kehendak Tuhan, kasih Tuhan ada mengalir di dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir saudara yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir bagaimana kita di dalam menggunakan waktu kita. Dia ingin kita juga menikmatinya, mengisi waktu itu dengan benar. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jahat, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak, mungkin ada yang berpikir bahwa Tuhan tidak menginginkan kita menikmati waktu kita. Tuhan menginginkan kita menikmati waktu. Tetapi di dalam menikmati waktu kita itu, kita mengutamakan Tuhan di dalam hal itu. Keberkenanan Tuhan, bukan karena kedagingan kita yang kita lakukan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita dikatakan tadi tidak banyak. 70 tahun. Kalau kita beruntung 80 tahun. Maka nikmati hidup ini sebaik-baiknya di dalam keberkenanan Tuhan. Apa yang Tuhan sediakan bagi kita, kita nikmati dengan baik. Kita lakukan, kita kelola sebaik-baiknya sesuai dengan keberkenanan Tuhan. Ya. Kita bersyukur kalau kita di 2020 kita selamat.
memasuki tahun 2021 dengan tidak kekurangan satu apapun. Kalau kita melihat, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dikatakan oleh firman Tuhan. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, dikatakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru bagi setiap kita. Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru bagi kamu. Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru bagi jemaatnya. Maka pergunakan waktu sebaik-baiknya di dalam Dia. Hidup berkenan di dalam Kristus Yesus. Biarlah kiranya sebagaimana firman Tuhan di dalam Mazmur 134 ayat 3 berkata, kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan memberkati engkau dari Sion. Ya, kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion, dari Yerusalem yang baru, yang Tuhan siapkan bagi kita. Dia akan memberkati kita. Selamat tahun baru buat kita semuanya. Jalani hidup ini dengan benar. Ya, di awal tahun kita mendengar firman Tuhan supaya kita menggunakan waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebab kairosnya Tuhan itu tidak datang dua kali. Kronos akan berjalan begitu saja, berlalu. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kairosnya Tuhan kita harus sambut. Kita harus terima itu. Sang pengatur waktu akan memberikan keberhasilan bagi kita di dalam menjalani tahun baru 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita tundukkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau Allah kami yang menginginkan segala sesuatu hidup kami, hidup menyerahkan sepenuhnya di dalam Engkau. Engkau memberikan waktu bagi kami. Ada kronos yang harus kami lalui setiap saat. Dan perjalanan itu akan berakhir di suatu titik di mana kami akan juga berakhir ketika Engkau memanggil kami. Tetapi Engkau juga mengatakan bahwa ada waktu yang penting yang Engkau nyatakan kepada kami, bahwa kairosnya Tuhan itu ada. Dan ketika itu kami lewatkan, maka itu akan berlalu dan tidak akan datang kedua kali. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, ketika kronosnya Tuhan, keberkenanan Tuhan datang kepada setiap jemaat Tuhan saat ini, mengajak kami supaya kami menggunakan waktu kami dengan baik. Sebab waktu kami ini akan berlalu. Hidup kami terbatas. Dikatakan firman Tuhan 70 tahun hidup manusia. Kalau beruntung hidup 80 tahun. Dan lewat dari itu kami semuanya adalah satu hal yang membuat kami bersusah-susah. Karena di dalam hal itu kami boleh melihat betapa kesusahan akan mendatangi setiap kehidupan orang. Tetapi Tuhan, ketika waktu yang Tuhan berikan ini, waktu yang terbaik ini kami pergunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Ini tidak akan sia-sia kelak di penghakiman yang terakhir, kedatangan Kristus. Engkau akan memberikan waktu yang lebih lagi bagi kami, yaitu kekekalan di Yerusalem yang baru yang Kau sediakan bagi kami. Biarlah setiap kami ya Bapa mempergunakan waktu kami sebaik-baiknya. Dari sekarang di awal tahun ini kami tetap berpegang teguh kepada Engkau. Apapun yang terjadi, kami membuka hati kami, membuka diri kami, supaya Tuhan yang memerintah hidup kami sepanjang tahun ini kami boleh jalani dengan penuh kepercayaan diri bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu akan beserta kami melewati hari demi hari, sehingga kami kelak ada juga di penghujung tahun ini
dengan penuh sukacita memuliakan Engkau bersama-sama orang kudus-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kami dengarkan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Biarlah firman ini menjadi mengarahkan kita untuk lebih memfokuskan bahwa Tuhan selalu bekerja merancangkan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan dan mungkin ada pengumuman tambahan. Doa persembahan kami persembahkan oleh Pak David. Salam. Ya. Untuk pengumuman kali ini hanya pengumuman yang sukacita karena habis ibadah kita akan diundang oleh keluarga Ibu Arman Samute ke Lapo dalam rangka perayaan Memulai Tahun Baru dan hari ulang tahun beliau. Dan cuman satu aja yang tetap semangat untuk menghadapi tahun 2021. Yang lampu-lampu jangan terlalu diingat-ingat, segala kegagalan jangan terlalu diingat-ingat, tetapi biarlah mata kita senantiasa tertuju pada Tuhan, bahwa Dialah sumber pengharapan dan pertolongan kita. Itu saja pengumuman bagi kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari untuk kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat kami hanya bagi-Mu ya Allah, pengaguan kami hanya di dalam Tuhan, dan segala ucapan syukur kami Tuhan hanya kami arahkan kepada-Mu saja yang Bapa. Karena Tuhan, sepanjang tahun ini kami telah merasakan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami Bapa. Kemanapun kami melangkah Bapa, kami senantiasa merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan pada awal tahun 2021 Tuhan, biarlah Tuhan segala kebaikan Tuhan yang telah kami rasakan itu bisa menjadi kekuatan bagi kami, bisa menjadi suatu pengharapan bagi kami, bahwa untuk kami menjalani sepanjang tahun 2021 ini Tuhan, kami juga senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Dan terima kasih juga Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami Bapa, yang senantiasa akan menguatkan dan meneguhkan kami bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Engkau senantiasa Allah yang senantiasa menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan Bapa. Sehingga Tuhan, jangan biarkan Tuhan pikiran hati kami hanya tertuju kepada segala sesuatu yang sia-sia di bumi Bapa. Segala sesuatu untuk kesenangan diri kami. Sebab Engkau Allah telah terlebih dahulu Tuhan menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Tapi biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang senantiasa akan meneguhkan dan menguatkan kami, menuntun kami Bapa, sehingga Tuhan kami, hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada-Mu saja Tuhan. Dan juga hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa, Engkau senantiasa yang akan menyertai hamba-Mu Bapa. Manapun hamba-Mu melangkah Tuhan, Engkau yang senantiasa melindungi, memberikan pertolongan, sehingga Tuhan dimanapun hamba berada, Tuhan pakai dia lebih luar biasa gitu. Segala pergumulan hidup yang beliau hamba alami pada saat ini Bapa, Tuhan Engkau yang senantiasa beri jalan keluar baginya, berikan pertolongan bagi Bapa. Dan juga Tuhan, setiap jemaat-Mu pada saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, yang mengikuti ibadah, yang mengikuti melalui live streaming dari rumah, Tuhan Kau juga senantiasa akan menyertai mereka Bapa, memberkati setiap usaha mata pencarian dan pekerjaan mereka Bapa, dimanapun mereka berada, apapun aktivitas yang mereka lakukan, Tuhan yang senantiasa akan membuat segala sesuatu yang menjadi berhasil Bapa. Dan biarlah Tuhan, untuk kami menjalani tahun 2021 Bapa, kami memiliki suatu keyakinan yang besar bahwa di dalam Tuhan kami bisa melakukan segala sesuatu, memperoleh suatu kemenangan yang besar Tuhan. Dan juga Tuhan, kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima. Dan sebentar lagi juga Tuhan, kami ingin memberikan sebagian yang telah kami terima dari Tuhan. Biarlah itu semua kami persembahkan di hadapan Tuhan.
Kiranya Tuhan setiap persembahan kami Tuhan memberkati, sehingga persembahan ini bisa kami perdaya gunakan Tuhan untuk menopang perluasan kerajaan-Mu melalui gereja GGP Bukit Hermon tempat ini. Berikan hikmat-Mu Tuhan bagi setiap tangan yang mengelola. Dan juga Tuhan, kami rindu Bera setiap kebenaran firman Tuhan, setiap kebenaran Injil-Mu bisa tersampaikan di seluruh bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima Yesus. Inilah kami jemaat-Mu, kami siap memberi yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dengan segenap kerendahan hati kami. Haleluya, haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Kan kami angkat. Saat ku melihat semua yang kau sediakan bagiku, segala kekhawatiran hidupku tergantung dalam-Mu. Selalu mataku yang memandang pada sinar wajah-Mu, izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran-Mu, dan teriakan selang terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat, akan menerangkan dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Selalu mataku memandang pada sinar wajah-Mu, Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran-Mu, dan teriakan selang terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat, akan menerangkan dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Terima kasih untuk persembahan. Untuk doa penutup dan berkat, kami serahkan kepada Bapak kembali. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk perkenanan-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa Engkau melawat kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur yang terdalam di dalam hati kami kepadamu. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu. Kami boleh meninggikan Engkau Yesus Tuhan kami. Sebab Engkau telah memberikan satu kemenangan bagi kami. Engkau memberikan satu kesempatan bagi kami. Kami boleh ada di 2021 ini. Kami boleh mengucap syukur sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kalau penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Di hari-hari yang lalu kami sampai saat ini terbukti Tuhan Yesus segala yang baik, anugerah-Mu, pertolongan-Mu kami boleh rasakan. Dan saat ini kami bersyukur dan sangat yakin dan percaya di 2021 ini juga Engkau akan senantiasa melakukan segala yang baik di dalam perjalanan kehidupan setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap jemaat-Mu, memberkati setiap usaha pekerjaan mereka.
memberkati dalam pergumulan mereka. Apapun program yang mereka rencanakan di dalam tahun ini, di mana mereka menginginkan supaya mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah lawatan-Mu Tuhan, Engkau yang menjamah. Sebab ketika kami berkenan di hadapan Tuhan juga itu karena anugerah-Mu juga bagi kami. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan anugerah-Mu kepada setiap pribadi lepas pribadi jemaat-Mu ya Bapa. Sehingga lewat kasih karunia dan anugerah itu kami boleh mendekatkan hidup kami kepadamu, melakukan segala yang Tuhan kehendaki ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jemaat Tuhan juga Tuhan yang memberkati dimanapun mereka berada. Ketika mereka ada di rumah mereka masing-masing saat ini, Tuhan juga yang menyatakan kasih karunia. Lawatan Tuhan terjadi di tempat di mana mereka memuliakan Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami telah membawa korban syukur kami, persembahan kami di hadapan-Mu. Berkatilah ya Bapa setiap persembahan yang kami kumpulkan pada pagi hari ini. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan di hadapan-Mu saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika setiap kami membawa korban syukur kami dengan kerelaan hati, Tuhan yang melihat dan Tuhan yang akan membalaskan itu berlimpah-limpah sesuai dengan janji firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang akan menyatakan kasih-Mu. Pemulihan terjadi bagi setiap jemaat Tuhan. Pemulihan secara jasmani terjadi, pemulihan secara rohani juga terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu. Sehingga di tahun ini adalah tahun yang berkemenangan bagi setiap kami yang setia di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini hidup kami bawa di hadapan Tuhan. Kami hidup oleh Tuhan, untuk Tuhan kami ada. Biarlah segala puji-pujian, syukur, hormat kami naikkan hanya kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu di hadapannya. Bukalah kedua tanganmu, pulang dan terimalah berkat dari Allah. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih di dalam Kristus Yesus, persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, itulah yang senantiasa menggiatkan engkau untuk bisa mengelola setiap waktu yang Tuhan berikan kepadamu, untuk senantiasa mempermuliakan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat tahun baru buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.